Selamat datang pada pertemuan keempat. Pada pertemuan ini kita akan membahas tips dan trik berbantuan AI. Saya Dr. Joni Lagunsiang, akan memandu Anda pada kelas hari ini. Bagaimana kabar hari ini? Baik, luar biasa. Biasa di luar atau luar biasa? Hari ini orang mau belajar tentang tips dan trik menggunakan bantuan AI. Apa tuh AI? Ada yang tahu? AI. IA. Intelligent Artificial. Capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan menulis artikel sesuai standar penulisan secara akademis. Jadi diharapkan setelah berakhir pelajaran hari ini, para mahasiswa bisa menulis artikel. Dan bahan kajian kita tentunya adalah tips dan trik berbantuan artificial intelligence. Nah, di kampus kita salah satu persyaratan untuk lulus dari S3 adalah mahasiswa itu wajib memiliki dan mempublikasi artikel pada jurnal internasional. Untuk itu, materi pada hari ini dapat membantu mahasiswa sekalian bisa menulis artikel. Nah, jika disimak dengan baik materi pada hari ini, bukan hanya bisa menulis artikel, tetapi ada banyak tools yang bisa kita pelajari dan kita bisa menggunakan itu untuk keperluan tugas-tugas perkuliahan maupun tugas-tugas yang lain. Dan tools ini juga bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya kita mau membuat khotbah, renungan dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan tools-tools yang ada. Nah, di AI ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita mau menulis latar belakang, itu belum masuk ke ChatGPT ya. Kalau menulis latar belakang itu nanti masuk saja ke situs Connected Paper. Nah, di situ kalau sudah masuk nanti akan ditampilkan itu. Di kolom pencarian ada tema, bisa kita ketik tema yang mau diteliti. Misalnya ada yang mau meneliti tentang manajemen pendidikan sekolah. Itu tinggal ketik saja di kolom pencarian. Nanti dia muncul banyak sekali paper atau makalah-makalah yang bisa digunakan untuk membuat penelitian atau jadi latar belakang. Jadi kita bisa langsung melihat, oh ternyata penelitian ini sudah banyak dilakukan, yang ini masih jarang dilakukan. Oh, saya mau angkat yang ini yang masih jarang dilakukan. Nah, apa bedanya penelitian yang saya mau lakukan ini dengan penelitian yang sebelumnya? Nah, itu bisa terlihat di situ, gapnya ada. Kemudian kita bisa melihat kebaharuan nanti penelitian kita dibandingkan dengan penelitian yang lain. Nah, setelah masuk di situ, ketik pencarian itu, langsung klik ada namanya bold graph. Nanti akan ditampilkan itu bold graph seperti apa. Nah, setelah itu nanti muncul semua artikel yang berkaitan dengan penelitian kita. Itu langsung kelihatan. Nanti ada satu penelitian yang mirip sekali dengan penelitian kita, itu dibuat terpisah dari artikel-artikel itu, sehingga nanti itu yang dijadikan penelitian kita bisa bermanfaat. Kemudian bagaimana menulis artikel? Sebelum kita masuk ke ChatGPT, ada namanya u.com. So, pernah dengar u.com? Di u.com itu hampir sama dengan ChatGPT. Tinggal kita ketik pesan apa yang kita mau cari. Misalnya mau cari implementasi kurikulum
pendidikan Kristen misalnya, itu langsung dia buat sama persis dengan ChatGPT, tapi ini beda domain, beda website, itu sama. Dan kita juga bisa berinteraksi seperti ChatGPT. Jadi ini you.com hampir sama dengan ChatGPT. Nah, bagaimana artikel yang kita download, kemudian kita mau kutip dari artikel itu, tapi kita harus hanya mengambil intisarinya. Itu ada namanya aplikasi Genei.io. Genei ini aplikasi yang dibuat untuk meringkas artikel. Ya, ada banyak sebenarnya aplikasi, salah satunya ini Genei.io. Kita masukkan satu PDF, satu file PDF, dia langsung ringkas dalam satu paragraf. Tergantung kita mau banyaknya seperti apa, itu dia langsung ringkas. Itu aplikasi itu. Bukan aplikasi tapi langsung di website. Nah, jika misalnya pada suatu waktu disuruh presentasi oleh dosen dan mahasiswa ini diwajibkan untuk membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Kalau kita buat PowerPoint dari materi yang sudah ada misalnya di Word, itu kan kita harus copy paste kan? Copy dulu judulnya, taruh di PowerPoint, kemudian kita ketik isinya seperti apa. Tapi ada satu aplikasi yang bukan aplikasi, ada satu website yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi. Jadi website ini DP namanya adalah Tom App, tulisannya Tome App. Ini sering saya pakai. Jadi misalnya saya tiba-tiba jadi narasumber di mana, kemudian mereka sudah tentukan tema, misalnya tema tentang menggugah semangat dalam implementasi kurikulum pendidikan agama Kristen misalnya. Itu saya hanya ketik judulnya itu, ketik key-nya itu, langsung dia buat PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya itu dibuat dengan template-template yang menarik. Itu PowerPoint. Jadi sekali klik langsung jadi PowerPoint. PowerPoint itu sekitar 20 slide, langsung dengan template yang menarik dia sediakan. Nah, itu aplikasi. Jadi tidak perlu lagi mau copy materi dari Word taruh di PDF PowerPoint. Tapi ini hanya menulis latar belakang, bukan latar belakang, maksud saya hanya menulis kata kuncinya apa, itu langsung dia buat PowerPoint, langsung otomatis. Nanti langsung bisa coba, namanya itu adalah Tome App. Di Google tinggal ketik Tome App. Ada juga untuk meringkas artikel pakai AI. AI ini buatan orang Indonesia. Namanya itu Kumata.ai. Ini orang Indonesia yang bikin, artificial intelligence ini orang Indonesia yang bikin. Namanya Kumata. Nah, itu ada satu tombol yang tinggal kita klik, itu upload satu file, kita masukkan, nanti langsung dia buat ringkasan. Tinggal kita setelah upload kita klik as, itu langsung ringkasan sudah jadi. Dalam satu artikel dia jadi satu paragraf dan langsung kita bisa copy paste, kirim ke mana. Nah, ada satu lagi yang menarik dari website ini. Website ini sebenarnya website banyak orang pakai sekarang. Dia bisa bikin buku, bikin video, bikin musik digital. Tapi AI yang bikin. Itu namanya Toro.link. Nah, di Toro.link ini saya pernah bikin buku tentang romantis. Buku romantis. Ini coba-coba bikin pas klik. Di situ ada pilihan, ada romance,
ada law, ada biografi, ada banyak pilihan yang kita bisa pilih. Nah, saya pernah coba itu, saya buat romance, kemudian settingnya itu saya buat di laut. Kemudian kata kuncinya apa? Saya masukkan love in the sea. Dan pemeran utamanya siapa? Jadi pemeran utama itu bisa berapa orang? Bisa satu orang. Nah, saya buat itu waktu itu nama saya dan istri saya. Misalnya saya Joni, istri saya Junifke, jadi saya taruh Joni dan Junifke. Tapi ini masih bahasa Inggris ya. Dia jadi buku langsung dalam bahasa Inggris, lengkap dengan isinya. Bayangkan itu. Jadi buku lengkap dengan isi, ada DP cover, ada DP tulisan, ada DP cover depan, cover belakang, lengkap. Bahkan di setiap bab itu dia ada tulisan, ada gambar orang. Kemudian di cover depan itu ada gambar romantis lah, gambar-gambar romantis. Itu dia sesuaikan dengan apa yang kita miliki. Ini ada satu kata yang menarik yang dia tulis. Ini dia tulis otomatis ya. Dia tulis begini. Johnny and Junifke were out at the sea. Nah, Johnny dan Junifke pergi ke tepi pantai. Kemudian sailing on small boat with nothing but the vast ocean surrounding them. Jadi menggunakan perahu kecil katanya mereka berkeliling-keliling di tepi pantai. Ada AI buatan Indonesia, itu namanya Handana. Jadi tadi ada Humata, ada juga Handana. Handana ini memang AI buatan orang Indonesia. Bisa nanti dicek. Ada juga ChatGPT yang langsung ke Windows. So, pernah install di Windows? Atau cuma pakai yang website? ChatGPT yang website. Nah, kalau orang langsung masukkan ke Windows itu lebih bagus. Jadi dia langsung otomatis dia ketik di Windows, di Office Word maksudnya, di Office Word bukan Windows, di Office Word. Tapi harus online. Itu harus online. Bisa juga kita masukkan ke Google Dokumen. Itu tinggal kita ketik GPT Plus, kemudian kita install, nanti dia langsung tertaut dengan Google Office kita. Kalau untuk di Office Word yang biasa itu ChatGPT plus Google Doc, itu tinggal diinstal, nanti langsung di bagian kanan di Office Word itu nanti ada Start GPT, tinggal kita ketik di situ. Jadi kita tanya di bagian kanan, misalnya manajemen pendidikan Kristen di era 5.0, itu langsung dia otomatis ketik di halaman Word. Kalau di website kan harus kita copy lagi dari website pindahkan ke Word. Tapi kalau langsung di Word itu langsung otomatis dia ada di halaman Word. Kemudian banyak ya, bukan cuma ChatGPT yang di Word itu ada, bisa misalnya kita mau bikin SEO itu blog, bikin blog, kemudian mau pilih kata-kata yang memasukkan ke blog itu bisa dari ChatGPT yang di Word. Itu Microsoft Word, tinggal kita ketik dan kita install. Nah, ada satu aplikasi juga yang bisa tersambung dengan ChatGPT di Word, itu namanya Ghostwriter. Itu mirip dengan ChatGPT, langsung di Word. Dan ketika kita ketik di situ misalnya buatkan saya artikel tentang manajemen pendidikan Kristen, dia langsung bikin sama persis dengan ChatGPT. Nah, itu beberapa
tools yang bisa kita gunakan untuk membuat chat GPT itu bisa kita gunakan untuk membuat tugas, membuat segala sesuatu yang kita inginkan. Ada yang mau bertanya dulu sebelum lanjut tentang aplikasi-aplikasi yang tadi? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang pernah gunakan ChatGPT di sini? Mana yang tadi? Tadi ada yang pernah gunakan? Belum ada yang gunakan ChatGPT? Pernah. Waktu gunakan itu cari tentang apa? Khotbah? Karena kita di sekolah penggerak, jadi tapi Windows jadi tidak ada. Iya, jadi di ChatGPT sebenarnya coba-coba bukan hanya artikel, tapi yang lainnya. Saya pernah cari khotbah, bikin khotbah juga bisa di ChatGPT. Yang lain pernah gunakan ChatGPT untuk apa? Ada? UAS. Oh iya, kalau misalnya ada dosen yang kasih tugas essay, kan bisa cari di ChatGPT. Kecuali kalau dia kasih PG mungkin agak kesulitan ya. Tapi kalau essay, walaupun jawabannya agak panjang, tapi kita bisa ambil intinya saja. Saya sekarang sudah semakin gampang. So, pernah bikin makalah dari ChatGPT? Sudah pernah. Nah, waktu buat makalah apa yang kalian dapat? Secara utuh atau hanya sebagian-sebagian? Sebagian saja. Nah, caranya itu kalau di ChatGPT, misalnya kita sudah dapat judulnya, suruh dia buatlah pendahuluan. Jadi jangan satu kali kita perintah dia buat secara keseluruhan, tapi per bagian. Buat pendahuluan. Dia buat hanya pendahuluan tentang itu. Setelah itu buat kajian teori. Nanti dia buat lagi kajian teori tentang itu. Setelah itu apa lagi? Pembahasannya. Iya, pembahasan kalau makalah. Langsung bilang ketik lagi di situ di chat, buat pembahasan. Dia buat semua pembahasan. Setelah itu buat kesimpulan, dia buat lagi kesimpulan. Kalau misalnya kita mau pakai rujukan, referensi, ketik lagi chat lagi, buat referensi, dia buat referensi, langsung lengkap. Nah, tapi itu sekarang itu di Turnitin itu ada tools yang dia bisa membaca bahwa ini hasil dari ChatGPT. Jadi tergantung dari mahasiswa sebenarnya mau pakai secara utuh atau banyak aplikasi yang bisa merubah kata-kata itu. Ya, termasuk tadi yang saya jelaskan itu bisa kita ringkas, kemudian kita coba buat yang baru dan lain sebagainya, itu bisa. Jadi tergantung dari mahasiswa. Kreasi mahasiswa sebenarnya yang bisa membuat segala sesuatu itu bisa berhasil. Ada yang mau bertanya dulu? ChatGPT atau lain sebagainya? Silakan. Aku bertanya tentang aplikasi yang digunakan tadi. Berbayar? Oh iya. Jadi yang saya jelaskan tadi itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, caranya itu biasa saya pakai yang gratis. Nah, yang gratis itu biasanya terbatas hanya 3 kali pakai. Jadi caranya saya buat akun yang berbeda. Jadi misalnya akun yang pertama itu sudah 3 kali pakai. Kemudian dia bilang oh harus bayar karena memang ada yang mahal ya, ada yang mahal, ada yang gratis. Tapi kalau kita buat akun yang lain itu gratis lagi. Kalau ChatGPT itu masih gratis, kecuali yang lain. Ada lagi yang lain?
Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, berarti pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah bahwa menulis artikel itu mudah. Ada banyak tools yang bisa kita gunakan dan tools-tools ini membantu kita dalam penulisan artikel.